Tapi tadi apa tadi? Dari mana kita mulai? Dari mana kita mulai supaya agak mengurut? Dari sampai. Iya dari anak tadi toh, dari apa namanya toh? Ada mulai toh. Ada mulai bertingkat naik, meninggalkan ruih dengan bukunya. Adat manusia batakah aturan, meninggalkan adat dengan pusakonya. Manalah kalau dikatakan adat dengan pusakonya, ialah ijo pakai kita selama ini. Ini adat nih, adat dengan pusako. Jadi artinya kita tuh banyak yang salah, mungkin bukanlah salah ya, mungkin apa namanya, bila sampai kita memahami kiun. Selamanya kita memahami ada atau ijo pakai itu adalah tradisi, kebiasaan. Nah, padahal sebenarnya dia itu bukan kebiasaan, dia tradisi. Ada itu adalah ijo pakai, ada disebut ada pula bertingkat naik, meninggalkan ruih dengan bukunya. Di situ itu nenek kita dahin menyampaikan bahwa yang ada itu adalah seperti pula itu, ada aturan, ada ketentuan Allah itu. Ada pula itu kan bertingkat naik, berarti ada ketentuan Allah itu. Ada manusia batakah aturan, berarti ada ketentuan Allah itu. Meninggalkan adat dengan pusakonya. Jadi dengan demikian adat itu sebenarnya adalah ketentuan-ketentuan Allah itu. Itu yang namanya co. Kita nyebut co. Makanya syarat ngatau ada make. Apa ke kita nih lah sebenarnya ada itu. Dan kita pakai nah. Istilah ada itu kan munculnya bahaya. Istilah ada itu munculnya sekitar abad ke-17. Padahal nenek kita tuh telah memahami co pakai itu jauh sebelum Masehi ada ketentuan-ketentuan itu. Makanya kita tuh tetap mengatakan apa yang dikatakan ada ialah co pakai. Co pakai itu kan dua hal tuh, tapi satu kesatuan. Co itu adalah asal kata dari contoh. Wah, kita sebut dalam unyu-unyu lah. Contohnya tuh seperti itu. Artinya kita tuh mencontoh ke alam semesta. Dari alam semesta itulah nenek kita dahin menyusun tatanan jadi pakai kita. Makanya co pakai. Nah, pakai kita tuh itulah dengan selauk selama ini. Selauk itu apa? Selauk itu apa? Selauk itu kan larau malah. Artinya lah berlangsung lama. Selarut larut lama. Jadi dengan selauk selama ini. Co pakai itu kunci dari itu. Jadi kalau dengan demikian kalau kita bisa menyimpulkan bahwa jadi adat itu bukan tradisi, memang buatan. Kalau dari bahasa Minang itu kan bue, kalau kita buat kita buat dah. Nah, buatan nenek moyang kita dengan memahami hukum-hukum Allah yang ada di alam. Nah, itu sebenarnya yang katakan ada sama seluruh dunia. Jadi kalau begitu demikian sebenarnya ada itu universal. Istilah ada itu kan memang barat yang menghadirkan toh. Kalau kita udah boleh skeptis ya, curiga ya, atau menggunakan istilah ada untuk coba itu untuk memisahkan antara syarak dengan ada. Syarak nggak tahu, ada make. Aneh dunianya ada itu seolah-olah ada dengan syarak itu terpisah. Kalau syarak dengan ada itu satu kesatuan. Syarak dengan nggak tahu ada make. Ketuanya. Itu. Jadi ada apa? Cerita kami malah tadi ya. Soal proses ada pasal di syarak pasal di kitabullah. Itu masih proses. Law final itu. Mulai dari awal-awal nenek kita dulu itu memahami tentang ketentuan-ketentuan Allah yang tauhid. Itu tata ada itu bersandai dengan Allah ngapatut. Itu mulai itu bersandai dengan Allah ngapatut. Allah itu adalah alur lah. Alur itu sesuatu yang telah yang kita tempuh. Berarti law dia Islam. Law dia Islam waktu itu lah. Islamnya law kita lah kenal. Ada bersandai syarak, ada bersandai ke Allah yang patut. Kemudian Tuhan berikutnya kita memahami ada mulai asal Islam kompromi tahu.
Islam ini kan sifatnya tidak penuh memaksa dah. Nya mulai kompromi, ada bahasa di syarat bahasa di ada. Ah, itu kompromi tuh. Lau enggak selesai tuh, masih proses. Nah, proses berikutnya tuh baru pada ada bahasa di syarat bahasa di kitabullah. Kitabullah itu tuh lima ya. Zabur, Injil, Zabur, Taurat, Injil, Quran, paripurnanya Quran kan ada suhuf. Suhuf itu kan Ibrahim ya, Ibrahim dan Musa. Itulah yang dimaksudkan dengan sandi dari ada. Cerita kami unyonya tante. Sandi itu beliau kan dipahami sebagai mateo. Pernah suara sendai. Mungkin anak ini dia tahu sendai lah. Sendai lah. Sendai itu teo dewo, ke hateo. Jadi tiang teh. Jadi ada bersandai serak. Sendai ini serak jadi sendai ada. Nah, kalau itu pemahaman kita berarti ada ngeserak lahan. Ada lahan, serak lahan. Tapi syarat, padahal pemahaman nenek kita itu tidak mudah itu. Ada serak itu satu kesatuan. Apa yang dikata ada itulah dikata dia lakukan adalah syarat. Apa dikata syarat itulah dia dilakukan adalah ada. Makanya sampai pada saat terakhir itulah abad ke-19 muncul bai'ah. Bai'ah itu kan semacam kesepakatan, sumpah nenek kata syarat ngata ada make. Itulah paripurnanya dah. Artinya apapun yang dikatakan ada syarat, itulah yang dipakai dalam ada. Sehingga tidak mungkin ada itu bertentangan konflik dengan syarat. Nah, biar nggak ada nampak kita ngelihat, oh ini tidak sesuai dengan syarat, ini tidak sesuai dengan syarat. Karena kita memisahkan, kita nggak tradisi. Kalau tradisi banyak tradisi kita yang konflik dengan syarat. Jadi kalau seandainya tradisi bisa konflik. Ini ada, ini syarat. Ketika kita katanya ada, tidak sesuai dengan syarat, berarti dia ada. Sehingga muncullah ada kita bagi tempat lah. Ada yang sebenarnya ada yang teradatkan, ada yang diadatkan dan adat istiadat. Nah, kebanyakan kita ini kan memahami itu adat istiadat nih. Adat istiadatnya adalah pakai kita yang berbeda-beda antar satu daerah dengan lain. Pundak lain, sehingga pernah lain pula. Kemudian lain pula. Tujuh pahal lain lah. Berbeda-beda itu pakailah beda. Padahal sebenarnya adat itu tertentu. Coba pakai beda. Itu namanya istiadat. Isti itu artinya keragaman, berbeda-beda. Nah, dari itu istiadatnya dulunya bertentangan dengan adat yang diadatkan. Mana dikatakan adat yang diadatkan? Mungkin penjelasan berbeda-beda, tapi memahaminya mau nenek. Dulu nenek kita dulu itu lah membuat. Ketika buat dunia, wah Allah tahu, Allah paham bahwa ini ternyata konflik dengan syarat. Ketika kita memahami bahwa adat yang dibuat itu dulu itu bertentangan atau konflik dengan syarat, lalu dipeluhau diadatkan. Maka muncullah istilahnya adat yang diadatkan. Artinya disesuaikan, harus selaras dengan adat yang sebenarnya adat. Maka namanya adat yang diadatkan. Yang sebelum itu mana cara? Yang telah tahu. Nah, kemudian setelah itu tahu, diadatkan. Nah, kalau adat yang teradatkan itu adalah ketika nenek kita dulu tuh buat adat, nyolah selaras dengan adat, lah teradatkannya. Tanpa diadatkan balik, nyolah teradatkan. Contoh dengan paling populer itu kan, kita berkaum menurut suku ibu. Kita ke berkaum dari suku ibu, nah. Syarat beda ya, nebai beda ya, nebai berkaum atau menurut nasab dari bapak, nah. Apakah itu bertentangan? Ternyata tidak bertentangan dengan syarat. Nah, setelah kita kaji-kaji ternyata itu jauh lebih bermanfaat kita berkaum dengan ibu, karena perempuan itu kalau kita berkaum dengan perempuannya bisa tersampak dan tahu ya. Kekuatan nasab itulah pasti bako sifatnya. Nasab kita dari apa? Kaum dari ibu. Maka kita tuh berkaum menurut ibu, suku ibu. Buat ngedengar oleh nenek kita dah itu lah selaras dengan syariat. Kalau lah selaras dengan syariat, itulah kita akan adat yang lah teradatkannya. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya adat ini bukan tradisi, bukan kebiasaan. Memang buat nenek kita dengan beraja dari alam.
Jadi pokoknya sunatullah. Jadi dari sunatullah, di mana kita semua sunatullah? Ya buya kan, kuat ngata sunatullah itu alam semesta nya. Inna fi halqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari li ayatil lil albab. Disitulah ada ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang ulul albab. Nah, kita ni lah orang-orang ulul albab yang paham pelajari itu. Nah, nenek kita dulu itu lah ulul albab mereka. Lah beraja dari alam itulah mereka itu buat nah kita ico pakai kita selama ini. Sehingganya mana lah terletak itu di selukuh terletaknya. Di selukuh itu terletak. Jadi setiap penawanya adalah media, alat yang digunakan mereka itu nenek kita itu untuk mentransmisi kita, untuk mewariskan adat terus kita. Di mana terletak? Di selukuh. Isi kalau yang nama selukuh itu isi yang udah pesan sampai itu baris pertama, kedua, ketiga itu. Kalau nya 3 baris ya, kalau nya 4 baris pertama, baris kedua itu isi. Nendok sampai akan hati itu nya. Tapi penjelasannya mau ditanya saudara, adat pula yang bertingkat naik meninggalkan rueh dengan bukunya. Atau isi itu. Wah, tidak kata bahwa ada ini lah ada ketentuan Allah. Seperti pula nya bertingkat naik, tidak mungkinnya bertingkat Tuhan. Nya meninggalkan rueh dengan bukunya, matanya tumbah kiri kanan tetap nyerap itu ketentuan Allah. Dia nya membantah ada. Nah, tiba di mana saja? Teratur. Itu hendak disampaikan adat manusia bertakah serat. Itu pesan kita. Itu pakai kita. Jadi adat pula bertingkat naik tadi itu co. Pakai kita itu adat manusia bertakah serat. Tiba kita itu pakai kita. Itu pakai. Makanya muncul co pakai. Jadi co pakai itu adalah kita mencontoh, meniru dari alam, memahami alam, kemudian kita pakai dalam kehidupan kita. Ada sebut ngaji dapat malam tadi tumbuh di laman bala apa pekan sirah sekda pinal lagi tumbuh di laman tumbuh di laman tanah balo ada itu harta kan tidak menyampaikan soal lembaga kita saudara. Lembaga kita itu sirah itu kan lambang dari perempuan itu kan selalu dengan sirah. Pina atau yang tiga atau masa jus pina ada untuk high tenton itu dari ulang atau paham alat-alat untuk perempuan ini bahan sirah gara si perempuan. Jadi anak betina kita itu kan sangat menah manan pun kita tidak mengadakan acara harus di tanah depan itu dia apa dia tanah baloa. Kalau tahu maksudnya tahu, dia sia kita ngangkat ke lantai, gitu. Kalau dia tahu, pun kita ngangkat di tanah, tetap dia harus di lantai. Karena dino kita itu, isireh kita itu, pinan ini. Jadi pesan itu nggak disampaikan. Isinya tengah lalu tadi itu. Kita ini kan apa? Mana namanya Toria? Sekal apa arti sekal? Lah tua sirah sekal atau sirah itu lah tua ada sekal. Lagayo itu lailak tua. Tumbuhnya di laman tanah balo. Tanah balo itu kan tanah nepek itu. Itu pesan kalau sampai itu nyot. Itu artinya lah dari dulu. Situ harus pelantikan. Harus situ pelantikannya. Walaupun rumah apa? Selanjutnya ya, sirah sekal pinal lagayo tumbuhnya di laman tanah baloa. Lah bapungkau kerja bajanji rumah buat tua buat tiat katakan itu penjelasannya. Nah, pada aturan itu tadi aturannya nanti cerita. Ada modelnya orang tua kita dulu itu menyampaikan ada nih bahwa dia nulai diseliuh dengan kata apa namanya dengan selukohnya kita ini kan antara selukoh dengan pantun ini kuatnya awide itu ada selukoh ada pepatah iya ada petitih jadi kalau pantun itu lempak baris
Nah, itu kan memang tradisi Melayu kan pantun. Bunyilah pentingnya. Pokoknya bunyi A A B B A A B B, kan itu punya. Pokok otak yang pokok beliau otak berkilat. Ah, itu betul kita. Betul. Ya, betul. Nah, kalau seluko selaraskan bunyi. Tapi kalau yang namanya seluko, isainya itu latihan. Isainya itu dari baris pertama, kedua, ketiga katanya. Kalau 6 baris ya. Nah, selalu saya pesannya setihiyat, tapi lawuh itu penjelasan. Sehingganya umumnya seluko itu ada 3 isainya. Pertama, ketentuan Allah yang ada di alam semesta, itu nggak sampai itu. Yang kedua, sejarah nina itu. Nah, itu selalu dari seluko. Ini hati ingat kita kan, misalnya apa? Dulu bernama Kota Jalatia, itu kan sejarah. Yang tinggal ini namanya dulu kan Kota Jalatia. Ah, mana ya Taman 7? Pernah lo Taman 7 itu kan? Iya, teh. Yang tinggal. Ah, dulu bernama Kota Jalatia. Anak ini dia tahu Kota Jalatia. Ah, kita atau mengingatkan sekitar dulu bernama Kota Jalatia. Iya, tanya. Yang tinggal, kok iya. Hiang itu kan asal kata Tuhan. Dulu kan hiang. Jadi yang wedi yang awal itu kan dewa. Atau berarti nek kita dulu bertauhid atau. Dewa ketika sok Belanda ke barat kayak kacau bosnya sampai kita ini kehilangan. Sengkau kita itu lah nyekironya nek kita tidak itu loh. Seluko, pantak, ya ada petatah lalu. Petatah itu asal katanya tata itu kan, iya, membimbing. Kita mau anak itu menatah anak. Nah, tatah, katanya menatah. Ya. Jadi isinya petatah itu adalah pesan-pesan bimbingan. Pesan-pesan bimbingan pendidikan gitu ya terhadap anak-anak muda ya, terhadap anak-anak. Atau petatah. Kalau petitih asal katanya titeh itu asal katanya meniti. Jadi kalau kita lado ya, kita lagak tinggal lah remaja lah ketih lah ngertai mana nyeberon titin. Artinya itulah dia pamo kan meniti kan dalam kehidupan kita ini kan sangat apa namanya itu potensi kita tuh akan menyimpang kiri kanan gelincir. Nah, jadi kalimat tata apa namanya itu ketitih itu sayanya menitih untuk orang ngalah dewasa, membimbing. Menitih apa kata yang paling pas tadi. Kita makanya petitih supaya kita bisa punya bekal kita. Punya pedoman. Nah, itu petitih. Nah, kemudian ada pepatah. Pepatahnya biasanya berdebat. Kalau tidak ada matah atau kayak ada, tidak noy kita langsung tidak. Dia kita langsung lagi pepatah. Membantah kita. Ketika kita sudah membantah kayak kalau dengan menggunakan bahasa pepatah, tidak tertinggal. Nah, ini mode itu terkenal. Jadi pepatah itu gunanya ya untuk membantah, apalagi gurau udah. Kalau membantah gurau ya. Tapi kalau dengan pepatah, kata sembilan. Nah, ya, kata ada melawan gurau dengan kaji. Melawan mama dengan pepatah. Jadi kita ada boleh ngata langsung dengan namanya dia atau kan bahasa sampiang misalnya bahasa sindiran. Itu pepatah. Di dalam bahasa penon ya itu ada yang namanya selukoh, ada yang namanya pepatah. Asyik kita membedakan tuh. Kesalahan selukoh lo. Kalau teriak tahu juga video lah. Ini selukoh nih, terasa gitu. Kalau ini pantun ya. Kalau pantun itu kan unginya toh. AB menyelaraskan bunyi supaya indah bahasa kita. Betul ya. Iya. Jadi selukoh tadi isi lah. Pesan. Makanya tadi kita mulai dari tadi toh.
Firman Allah sebenarnya boy dalam ada kata pesekal. Kata pesekal nih yang sampai. Kata anak kan ada 4. Kata pesekal, kata mufakat, kata dulau, kata kedia. Kata pesekal ini artinya adalah inilahnya. Inilah yang disebutkan dengan sunnatullah, ketentuan Allah. Baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang ada di alam semesta kan? Itu adalah kata pesekal. Dia isi berubah kita. Itu pasti kata pesekal. Kemudian ada kata mufakat. Kata mufakat ini kan hasil dari kesepakatan, musyawarah, hasil kesepakatan. Kemudian ada kata daulau. Kata daulau ini kan janjoy. Ada kata kedia. Kata kedia ini kan kata cara-carai. Kata bercerai. Jadi kata pesekal ini kata yang sebenarnya kata musyawarah ini adalah kata yang kita sepakati. Kata daulau kata ditempati. Artinya janji. Kata daulau kata ditempati lah. Kata kedia kata dicerai. Artinya kata kedia ini artinya apabila sesuatu itu ternyata lah ada katanya, maka kita cari dulu kata bahaya. Tidak kita menganggapnya dia cerai. Kalau kata-kata yang lain, kata dia kata cerai itu atau nolak alasan. Itu maksud ya, tapi maksudnya tuh ada sesuatu tatanan yang katanya lah dia lah. Dicerai kata. Dulu kata bahaya. Itu maksudnya kata pesekane adalah makanya kaitannya dengan firman Allah. Firman Allah sebenarnya boy. Dalam ada kata pesekal. Dalam ada namanya kata pesekal itu. Firman Allah sebenarnya boy itu dalam ada itu namanya kata pesekal. Itu lah kira-kira. Kalau dalam ada disebut itu kata pesekal. Tuhnya. Ya, berarti firman Allah ini adalah dia itu kata pesekal. Tanya. Firman Allah sabdona boy dalam ada kata pesekal itu makanya jadi dalam ada itu ada kata pesekal. Firman Allah dengan saudara boy itu adalah kata pesekal. Kan sudah kata-kata kan. Kita buat lah. Kita tahu. Kepada Allah segala puji, salawat salam kepada Nabi kita. Itu kan penjelasannya. Jadi model itu ternyata loh kan. Ya. Tadi ada kata mufakat. Iya kata. Kata mufakat seperti itu hasil dari musyawarah. Mana pula kata sepakat. Iya. Kata sepakat. Jadi pakat itu bahasa Aceh dah. Pakat itu artinya tujuan. Pakat itu adalah tujuan itu maksudnya. Kemarin ditemukan dalam kamus bahasa Aceh ada kata pakat. Mufakat itu proses. Mufakat itu adalah kita melakukan awal itu kan melakukan proses. Hasilnya sepakat. Hasilnya sepakat. Se itu artinya apa tahu tak? Se itu asal kata dari satu satau. Sepakat itu satu pakat. Boleh. Hasilnya. Jadi kesepakat itu adalah hasil, mufakat itu proses. Proses tadi perundingan. Iya, kita mau pekat lah ya. Kita nolak kita mau pekat. Perundingan. Kalau laswa sakit hasil itu lah sepakat kita. Berarti yang tidak perlu diunding. Itu loh, hasil dari mufakat. Satu pekat. Kalau mau pekat ulang lah proses. Berarti misalnya kalau nanti ini setara kayak mufakat perundingan ada di B. Berarti amanah hasil kesepakatan tidak akan diikuti. Aku hasil mau ketemu kan ya harus ikuti karena kita sepakat sepakat ya sepakat itu artinya satu tujuan satu tujuan se itu kan satu sekeranjang satu keranjang lah iya itu kan mungkin kita make biasa ya cuman itu kita lihat video ada ketika anak-anak kita dengan lahir tahun mungkin kita tahun 2000-an itu berubahnya karena
ada pengaruh bahasa luas. Dalam bahasa kita itu bahasa kita khusus pundak lah kita nonton. Di ujung kata itu selalu berubah. Asal kata itu ada kata baheu belakangnya, tetap berubah kita bunyi belakangnya. Tadi itu buyanya contoh papa. Kalau papa lah tak papa lah. Tapi kalau papa panja ada kata ibu papa panja. Oh kita sebut papan panja berubah jadi papan. Dalam ini tokenyo. Papa panja. Kalau papa panja kata sebab beda artinya. Papa. Kata dasarnya papa. Kalau nilai dia perasa berubah jadi papan. Papan panja kan panja kan nah. Kalau panja ini adalah kata bahasa kan panja ini berubah jadi panjang. Sebenarnya kita ada papa panja 3. Beda ada dengan papan panjang 3. Beda ada. Kalau papa panja 3 lah papan. Papa panja 3 ada. Tapi kalau papan panjang 3 sulai papan. Murah itu. Begitu apa namanya? Rumit bahasa kita. Kita tidak sadar, tidak. Dalam penuh kuat kita ngo kayak kata itu nggak tahu telepon tadi contoh ya kalau itu apa contoh ceritanya ada sapau sapau dah sapau tadi bicara tadi ni kabel gimana ya gunung kayak nyapau nah kalau sapau kalau kata bahasa menyapau jadi ada kata bahasa udah tidak menyapaunya kata dasarnya nyapau tapi nyapau lantai ini dia kata nyapau lantai nyapau itu dah. Nah perubahan itu bagi generasi yang milenial itu alatnya tahu ya dia pengaruh. Tapi kalau generasi yang yang kolonial ini dia pengaruh. Kalau nak milenial ini pengaruh bahasa Minang, pengaruh bahasa Jawa, bahasa Inggris besar. Sehingga banyak dengan dia tahu itu okey. Nya kata apa ni sapau lah. Aku ndak nyapau rumah. Anda tak itu. Enggak apa aku ndak nyapau rumah dak. Dan cocoknya kalau kencai itu tahu nya ini pasti dia ni. Kita rasa lah. Tapi kalau bagian ambil ini dia terasa itu. Kanya dia apa sapau ni lah. Untuk apa ni? Untuk nyapau rumah. Anda ya. Untuk nyapau rumah dah, untuk nyapau lantai. Dalam katanya nyiak gambar itu. Berubah bunyi. Apabila dia dimasuk dalam kalimat. Ya. Contohnya kerai. Kalau. Ya cerita. Kerai Manila. Ya. Kerai. Jadi kerai. Berubah suara. Kerai jadi tak? Kerai. Jadi mana mulanya? Kerai Manila. Panikam Bateu. Nyo manikam si batu patah kan kerai tak kena kerai tidak kata kerai tak dan siapa kata kerai Manila si manikam Bateu dia kena kalau ada kata ni dia je coba dak dia kerai Manila tapi kerai Manila kalau kata rasa dia kerai kan kerai Manila itu jenis besoy. Manila nya soy nak banyak jenis-jenisnya. Salah satu jenis soy itu namanya Manila. Ini kayak kata mana tadi? Ada apa? Raso. Ya. Jadi inti dari segala macam tatanan kita ada itu adalah raso. Kalau kita sampai ke raso, itu lah. Sebab dalam kehidupan kita yang kita lalu tak aso lah apa tak aso coba apa tak aso hang apa kan aso tineh lah ayat tineh asonya tapi nayonnya sebab dia tak kata aso dah aso tu apa ya kalau apa nah dia tahu kita dah ngajar dari sao saya ngajar dari lah berita dari sao tu apa asal tu apa tu? Rasa. Asal tu kan nyata.
Apa tu sah? Sah itulah. Kalau dalam bahasa Minang kan aso. Kalau dalam bahasa Jawa esa. Esa itu apa tu? Tunggal. Satu. Ahad kan? Tauhid. Ahad ternyata. Jadi yang kita daluk itu kan aso. Kalau lah bergetarnya raso ada getaran itu lah nyo tu. Coba kita misalnya Toria lah kalau ada alit kan dapat lah ada dari wala sainnya dapat 500 tahun. Tapi dia so 500 tahun tidak sampai dia. Tapi kalau kita lihat dapat 200 tahun tidak wah ada rasa ternyata jauh lebih berharga daripada 500 tahun. Makanya yang penting dalam kehidupan kita tuh rasa. Kalau rasa, makanya di Minangkabau disebut kalau rasa dibawa naik, pareso dibawa turun. Artinya kalau kita terasa daluk mana asalnya nih, asalnya dari mana asalnya nih. Kalau sesuatu ada asalnya bergetar lahnya. Itu kaji. Iya, di situ lah ketika kita nak muanya kau, kita pareso lah. Dia pareso dibawa turun. Artinya ketika kita ingin menerapkan itu dalam kehidupan kita dengan banyak, langsung sesuai ngaso kita, bakso kita, tapi dia ngaso segala apa? Karena so kita mereso. Coba. Kata lain dari Arif. Pareso itu arif. Jadi ketika kita boya lah, level boya, itu kan raso lah apa. Nah, ketika terjadi sesuatu dalam diri kita tuh langsung getaran, langsung nyembah. Tapi kita aware kepada Allah dengan la sampai tingkat tu. Sudah. Oh, lah kan je dia tahu lah. Dia preso lah. Karena kita nyampai. Kalau kita ni kan ketika kami nyampai kan lah sambung gitu. Karena sudah kita preso lah. Coba kita sampai luar ke anak-anak ngeduduk dia preman lah. Dia lembung ni dia. Itu makanya ketika ada rasa dia. Jadi intinya dari apa naco pakai adok kita tu aso. Raso tanya. Kalau sampai kita pada titik raso berarti kita lah suah. Tinggal kaji kita mulai. Jadi apa namanya? Ada yang langsung sarak dan kawai. Iya itu teriak wak kan tengok ibu tu. Ada ngalansan sarak dan kawai. Itu kami khawatir. Itu ada yang mengubah. Nah, kami coba diskusi dengan santai. Sebenarnya sarak ngalansan ada ngakawai. Pianya kamu ada kuat. Lansan kan lazim. Coba lihat dalam kehidupan kita. Kalau sarak atau lansan dalam kehidupan kita sehari-hari, lansan itu artinya lazim. Kalau sarak atau lazim dalam kehidupan kita, mana cara ada? Pastinya kawai, pastinya kuat, pasti ada kuat. Tapi kalau ada lansan, sarak kawai itu tradisi jadinya. Jadi ada tuh lansan, ada ngalansan. Artinya sifat dari ada itu adalah lansan, tradisi, kebiasaan, lah biasa-biasa ada. Kalau kian kita mau, maka kita akan memahami ada sebagai tradisi. Kalau tradisi kita pahami apa? Aja lah gitu. Kalau disebut ada lansan serak, berarti di situ ada kompromi. Ya. Ada kan kalau yang kata sebenarnya ada sebenarnya salah sebenarnya itu firman Allah subhanahu wa taala itu. Berarti yang salah dari salah dari Allah, aturan Allah. Berarti dia ada kan itu? Iya. Ada harus selaras. Harus selaras. Sudah kita selaras atau ada oke. Berarti segala sesuatu bertentangan dengan salah. Tidak ada.
tegas-tegas kita meyakini. Kalau kata ada dalam sastra, Ada kompromi. Jangan-jangan segini, ini sudah lazim. Ada kami memang berito, tidak? Sekalipun yang bertentangan dengan syarat itu lazim. Adik sih kan? Makanya kayak sebenarnya aslinya itu syarat ngalansan, ada angkawai. Jadi kalau apabila syarat atau lalansan, artinya kalau syarat atau lazim dalam kehidupan kita, ya kak ada atau pasti kuat, tidak akan nyimpang dia. Apapun tatanan hidup kita tuh selaras dengan syarat, nyalalansan. Ada itu sudah aksesoris lah. Dia ya, memang ada atau memang ada rujukan. Jadi dia sampai ke rasul. Dia sampai ke rasul. Ini ada rasul, nyata ketika nyata rasul. Itu kita. Malah yang boleh malah. Jadi anda tahu sebenarnya benar betul ya dikasih dalam kehidupan dari iya. Itu makanya kita lihat kok timpang antara apa namanya ada dengan syarat atau timpang antara Tuhannya pahamnya dia tapi kok perilaku dia kok terjadi model ini mau ada tidak cuma suara-suara tidak dapat tenaunya pahamnya ada apa hanya selokon kalau tapi perilaku dalam kehidupan sehari-hari dia selaras penyebab itu ya karena terlihat syarat tidak lansan. Tapi kalau lah syarat atau lansan dalam diri di sini itu ada terkuat di sendirinya. Jadi bertambah itu mangera ya bunyi itu kan bunyi getaran. Apabila getaran itulah sampai ke aso kita mau entai itu dua naik naluk dari asalnya lah. Soalnya kuat ini terjadi ini contoh nyata ini out record yang dari nol sakitnya ketika naluk wira nah kan ada mulai ya dedit ada raso ada Allah minta sebuah kayau Allah minta sesuatu dia pihak minta kata dia berarti salah Allah atau ketika raso tiba tidak tenang lo sumber kata dia gini nalok kayau buah kayau gini dia karena apa dia raso tidak dua naik dia ketika ada raso dalam kita aware naik aware naik sampai mana sumber je nah itu nggak ada aja lah buya zikir lah kita nalok sumbernya kan zikir kan banyak jenis-jenis zikirnya kau terasa nah kita nak sakai nyasa perasaan nah apa nggak kita kata tiba rasa ke diri kita nah kita di fitnah lah ataupun di zalimi ada rasa lah ketika rasa ada apa kita lakukan kita nalok sumbernya lah kok zikirnya astagfirullahaladzim na'udzubillah itu gunanya ya zikir itu kan mengingatkan dekat dari sumber aso nah ada nih intinya so tau kalau dapat so apa sih ya karena narasi itu beda dengan bahasa tasawuf kan ya kalau lembaga yang berbeda dari Islam maju dari tah karena bahasa tasawuf itu berawal dari satu titik tidak personal tidak berhubungan itu jadi itu gitu ketika kita diskusi kita nganggap itu kaji tasawuf iya memang itu kaji itu tarekat itu kan cuma metode cara lah beda ya karena zaman dalam modern ini kita usahakan mendekatkan cara ke
masyarakat ini dah tidak kita pakai cara orang lain ke okay? Kalau kita pakai cara orang lain kan enggaknya tidak nyambungnya. Itulah kerja kita malangnya. Apa ya kerja saya kata. Aku Maulana udah Pak Sintang. Ada kau tiba ya. Iya. Banyak argumen untuk dia no. Diskusi. Iya. Ini kalau ini belaknya ke notoria salah harus sampai bertingkat tuh. Setiap kata-kata ngada ini kita coba memahaminya li. Kadang-kadang tuh dia lah kita kalau tuanya ada sebenarnya oh ini maksudnya. Dia ada pemahaman kita. Iya. Nah ini hanya gak ngeselak ini opak kemana nah. Ada Pak Sintang rakahnya le waktu itu. Kecak bernama gede apa gele. Kan kalau kecak itu bernama gede apa gele. Kini ada dapati Hasril Maizal. Itu dapati nao. Pundak nyu dapati Hasril Maizal. Kakak ada terlihat. Akak dapati payah langsung dapati payah kenantan dia negeri kecak kena jambo ide dapati sebesar. Itu kecak bernama gede apa gele. Karena gede apa gele kecak bernama Hasril Maizal. Kalau sekala itu sebab gelo bapanta bapangga namo. Sekala bapangga namo bapanta sebab gelo lah. Nah gue kata nyebut dapati Hasril Maizal. Oh, hacu pengumuman hatai sebab nama kita kecak bernama kok kecak lah gede lah pakai dapati kok agak dia buat nama. Mestinya dia buat nama lagi. Itu mula kata-kata kita ubah lah kata jana. Mana cara ubah lah. Wah suwe buat tu nama dapati sama. Sama gelo lah. Apa tahu itu. Lengkapkan dengan nama gelo dapati. Supaya anak-anak kita, penekan kita tahu nya gelo sko dari sadar ni. Gelo sko kita nak buat ya tempo. Hanya anak-anak anu ya. Banyak gelo kita pernah iji kita riodara 3 lah. Kita riodara 3 telah lo. Betul. Muhannya banyak. Muhannya banyak. Kalau guna sko 3 telahnya. Jadi kecak bernama gede apa gele atau 3 telahnya. Ini banyaknya. Dapati Riyadi lah, dapati Parnasir lah, dapati lah itu gede apa gele kata lah. Yeah, itu semua dah. Itu akan nego je lah. Tapi kan banyak pakai guna dapati terbakar. Itu lebih pas bakar. Iya. Hasril Maizal dapati payung kenatan dedah negeri kecak tanah yang itu lo. Betul. Tepat. Ya, memang kelakkan mestinya kalau urutan gelar lah. Betul, 6 tadi nama ibu gelar. Iya, nama leo. Kecak bernama gede apa gede. Nama tu leo. Yang cek nama mereka asli. Nama asli. nama sko. Kan sebab dia tahu kecak bernama setang kamak gede apa gede. Dapati payah. Kan sebab dia tahu. Itulah pasal kecak itu yang setang kamak. Kalau dia dapat payah, kita ni kan dapat payah lalu. Ini dia nama guys sebab. Kau tahu? Tahu itu ke? Kita semua yang boleh berkat dah. Lalu kita ada lah. Sebab kan buat dah. Lepati anggia les mana ada gelo itu benar. Mana dia gelo itu gelo macam kayak apa anggia les mana lepati payung kenatan lidah negeri kecak tanah yang boy itu gelo ya ada lah. Iya itu gelo kau lah. Anggia les mana itu nama. Ketip ya kalau mengubah ke tempat anggia les mana.
Ini kan asa desa. Walaupun dia mulai saja, buat tetapi buat. Nah, rakan. Mau sampai enam. Nama ini Gabi. Ya. Udah kebun dah. Si A. Nama kecil ya. Jambai. Ayah. Dapat balang. Si A dapat balang. Ya, kalau kan tak Lah dapat balang. nyo gede apa namanya? Nyo dengan muah kita memahami lah. Tidak mungkin ada, mau tak kamu lah. Tidak mungkin ada dapat haidir. Kalau ada, nyo dapat haidir dia ya lah. Ada dapat payah langsung suara ya ada ya. Boleh kita yang apa namanya istiadat ada tradisi. Jadi kalau yang lalu boleh itu Know-how. nggak lazim. Ya lazim. Tidak. Keliru. Kalau lalu boleh itu Ya, kalau suruh kalau tak lelah, ngapa kecak benamnya, setengah mak gede benama dapat payah. Ketika gede benama dapat payah, kecak nama kecak ni dia lagi. Tapi lo ini nih, kita pun tak lah, kita perhatikan itu mulai apa namanya itu ada gairah untuk baloi. Nah, kami kan selalu meyakinkan. Kalau Sumatera Barat, alhamdulillah lah duduk keyakinan itu bahwa sebenarnya kita nih sebelum Belanda masuk tatanan telah teratur, sangat sempurna. Nah, ketika penjajahan dari Barat masuk, itu diobrak-abriknya sampai Benin. Nah, jadi demokrasi lah, kita dia demokrasi dah. Demokrasi itu diajaran kita katakan sekolah tiga takah. Jadi selesai lah takkan kalau nah menerima aspirasi dari nak tina abah kita dari sini dia cerita lagi nah ya kata kau kedua ya kata Ria lah nak mak tiba nak mak nak nak kencah tu lah sama-sama tu lah ngelawan dia sama lagi nah dulu ke dulu kalau kira sudah selesai nak kena mutaf sekali dia loh ini ada patah tak mutaf kata mutaf kan lo patah dah laila tatanan jadi dia je bertengkar. Coba lah kalau kita kita ambil contoh kita pemilu pilkada apa namanya pileg kita ngeles contoh kita lah kita rian-rian lah sampai ini dia tidak terbaik sampai tidak terbaik biar tidak terbaik lah karena aspirasi itu berbeda. Coba lah kalau seandainya kita rian-rian sepakat kita dulu dari nak final sepakat kita sininya karena suara kita sangat itu salah lebih dah sangat itu calon kita pasti duduk dulu kok dia dua kok pendak itu sih dua lah kok punya dua kok pada dua sih lah suha pasti ada kira-kira 5 atau 3 suka itulah kita konvensikan tahu lah tuaria yang ukur anak-anak tina ada satu hak lagi. Tapi kuat keputusan partai. Kita cuma 3 yang Asia ini. Duduk ketiga dia bertengkar gitu. Ini dalam rumah ataunya itu beda ke. Videonya mencalonkan diri dengan dicalon. Jadi terkuat ngata kalau ke depan kita tuh jangan sampai politik ngatur kita yang ngatur politik. Biar dulu deh. Jadi konvensi lah istilahnya tuh kita itu kalau bapak ide mencalonkan. Jadi istilah kita akan mencalek, ide istilah mencalekkan, dicalekkan. Siapa yang mencalekkan anak tina? Itu pasti milih ide lah gitu dia nyong mencalekkan. Itu tumbah dewa, membusuk dewa. Itu namanya lembaga. Ya kok kita kata apa tuh? Ada nggak tadi ada? Ada di lembaga. Dia tumbang lembaga itu tuan. Ada tumbang dari lembaga. Itu nyata. Lembaga itu membusuk jadi lembaga itu kan kalau nak ini dia tahu kata lembaga mungkin ya.
Kata lembaga itu apa dah? Lembaga itu benih biji ya, kalau kita nyembah pada itu kan sudah kita rendah kan keluar tuh nih nah akan itu lembaga tuh lembaga kita tuh buat lembaga ya kan dalam buku lembaga dan lembaga ada cikal bakalnya ini tumbuh dari Allah itu nggak ada jadi membusuk membesut dari bumi dah tidak itu ada reteh kalau Tuhan ada reteh kita kacaunya, kita diaturnya. Makanya ini kita lah kita kata hukum negara lah. Kan hanya yang mengaburkan tapi undang-undang dasar tetap ngetegas kata tidak berubah. Hukum adat tuh dengan tumpus itu tuh jauh. Hukum adat tuh tehyon. Dari hukum adat bahu Tuhan kan Pancasila. Pancasila ini kan kita rumuskan dari asalnya. Kan dari adat di seluruh Nusantara kita rumuskan menjadi ideologi kita Pancasila. Di bawah itu barulah konstitusi ya, undang-undang dasar. Di bawah itu barulah undang-undang. Hukum adat tehyon. Tehyon. Kenapa kok tehyon? Karena langsung syarat. Syarat ngata ada make. Bawah itu kita rumuskan seluruh Nusantara ya. Jadilah ketuhanan Yang Maha Esa. Ini sila pertama kemanusiaan. Ini Pancasila adalah hasil dari rumusan seluruh hukum-hukum adat yang ada di Nusantara. Artinya ada di Pancasila ya. Nah, itu dikaburkan oleh ahli hukum sendiri. Enggaknya mempromosikan itu. Pada konstitusi Allah yang buat itu. Nah, kita makanya kalau dia perkara kita sampai ke kantor polisi sampai ke pengadilan ya, pasti ada yang memberikan kesempatan untuk kok istilahnya tuh mediasi itu maksud tujuannya tuh selesaikan secara adat, selesaikan secara hukum adat. Nah, kalau sudah selesai secara hukum adat, hukum positif tidak berlaku lagi. Ini terlalu karena kita tidak paham. Itu. Kalau selalu berlaku adat, kalau memahaminya roh dari adat itu kalau pemilihan kuat ada nanti serah Jadi pernah lah terjadi dah salah seorang dari anak muda lah di Minangkabau tuh berusaha polisi nggak ada omong mana caranya Pak ya kenal nih anak kantai lah apa masalahnya berat lah ini sama makin apa mana lah sudah BAP lah lemah kita lah ini menekan kau bertanggung jawab didiknya oh iya kalau gitu Pak bawa ulang selesai dia perlu sampai ke sidang dia karena secara adat kita menjamin ini kami lah mendidiknya lah berhasil artinya ada zaman kita sore Pak Hedinnya sebelum BAP kalau lah BAP ada proses itu makanya kamu mengatakan kalau ada tersangkut dengan polisi mokoh ke BAP biasanya kan 2 kali 20 PJ ada. Nah kalau sebelum BAP masih sia siapa pun tua mamok siapa itu bisa melakukan penjaminan wak menyebut asaka lampas sasagen negara ya kak polisi lah tangkak lulus lagi kita lau ini apoknya momok itu ini kemenakannya kamu lo nggak tahu nih ambillah kamu nyelesai lo dia tangkak tiba-tiba itu nyelesai secara dia atas selesai secara dia sampai ono kebaya tuh kalaulah sampai ke tingkat kriminal yang membahayakan nyawa diamankan istilah polisi ya idenya dia ditangkap diamankan Turial ini lalu tahu naik kelas nah setiap kata-kata nah oleh lo nepo nah
Dan tahu tu berikutnya kita ke anak kita bahas. Iya. Kalau ada pemahaman ini kan kita pakai tapi kan saya Iya. Kita ada debut lah gitu. Semuanya kan kita memahami hijau pakai. Ini kuat kan nak tahu nah. Ada balayu menuju pulau. Ah pulau apa tu? Pulau. Ya. Yang balayu ni pola ni lah. Ini anak-anak lainnya macam mana? Ajak mengimbah menuju tangkai. Ah tu lah anak-anak kami dah itu kalau ngimbah lima imbah tu. Dia buat imbah. Okey, imbah. Tangkai dia buat kalau imbah kan susah. Kalau imbah buat nek dia tu tangkai tu dah buat. Serai. Rebut Ya, umur rebut. Ini ada kata-kata nuai. Ada buat cenca, buat sengkalan. Kita nyenca kan tentu ada sengkalan. Ada apa kata buat tumbutan. Tumbutan nih ada yang nyebut buat tumbuk tentan. Apa dah buat tumbuk tentan atau buat tumbutan? Itu di letak kami itu buat tengkahnya tu buat tumbuk tentan. Apa tu buat tumbuk tentan? Tentang itu kan tumbuk itu artinya ada empek kita arah lawan lah. Tentan itu artinya ada isi tentang. Buat tumbuk tentan. Iya kita kan dulu nyeloh. Terima oke? Gitu loh. Saya dia mendasarnya lah. Mungkin teo oke atau kita lah sampai kion gaji kita ada mungkin buat tumbuk tentan. Jadi tumbuk tentan ini buat tumbutan itu sama dengan kata kabupaten dah. Sebenarnya kebupatian itu ya bupati kebupatian itu di kabupaten. Kecamatan kan kecamatan jelas dah lah. Sama kedepatian depati itu kedepatian. Ini semua itu ini buat tumbuk tentan dibaca tokoh buat tumbutan. Tumbutan jadi entah. Hal seperti itu kan kita ngaji. Tapi kendala ketika kita penuh mau itu lagi lupa. Jadi banyak disingkat. Ayo memang ya. Itulah hakikatnya linguistik ya bahasa manusia cenderung melakukan simplicity namanya. Menyederhanakan. Ya kalau panjang dia persingkat. Selalu boleh tahu. Ya, tetap saja. Kita teliti. Berdalil. Ya, kuah ada dengan sulkoh lah. Kuah serak dengan delain. Ada delain tu apa? Delain dalil. Namanya lah kayak tua Riau. Dia tua itu Tuhan. Ya, jadi tingkatannya itu itunya. Tua, loh, tua, tuan. Datif paling tinggi itu Tuhan. Ini bunyi H itu paling ekstrim. Yang ekstrim itu bunyi H muncul. Misalnya kalau kita ngai jangan semua lah. Puyak apa lah. Tapi puyak apa itu lengai. Tapi mesti belajar lah itu. Anjay apa itu siapa tu? Anjay itu lengai. Semua dengan itu dah.
Tuhan. Nah, kalau Tuhan tuh ya dia gratis tuh gitu. Yang paling tinggi semulia-mulianya tuh lah Tuhan. Punya hasa. Jadi ngengengnya kalau keluar dia tahu kayaknya ada. Ada sentenya pun tadi itu. Kalau ini tidak berhasil, tambah duit dari nah, aja jadi hantu ya. Kalau ada Tuhan tuh yang paling tinggi kita mulia, tapi yang paling doh hidup kita mulia itu hantu ya. Kalau pokoknya zikir itu judul dengan bahasa kita. Tuhan ini di hati Tuhan. Adalah cerita kita awal tadi itu ada dari kata dua pihak. Iya. Dua pihak. Ada tartai dua pihak dah. Dua pihak tu apa dah? Apa besar kita tak tahu dua pihak. Ini sebelah. Dua pihak tu apa tu? Dua pihak kan dah. Dua pihak tu apa? Nang kali kata dua pihak tu apa? Kan anak momok kita. Anak saudara laki-laki, anak saudara ini mak kita, ini kakak atau adik mak kita ngayan tu, anak itu, anak mak atau anak itu dua pihak dah. Nah pihak apakah ia dua pihak? Oh iya dia satu pihak, kau ada tiga pihak, aku dua pihak. Dua pihak kita bukan dua pihak. Kita kan Dua pihak, kau ada tiga. Jadi karena telinga kita nengok itu, akhirnya mereka biasanya buat dua pihak. Pada arti aslinya sebenarnya di luar pihak. Di luar pihak. Pihak atau apa artinya? Pihak perempuan. Bahasa Minang kan pihak. Pihak. Tinau dah. Kalau perentak cek gue itu nyebut tau kata pak dah. Pihak. Kita gue kita nyebut pak dah. Nyupak dengan itu ya. Itu tinau. Jadi kalau keluarga tinau itu pihak. Lalu kita keluarga kita ni kan pihak dah. Sapiak kita lalu sekeluarga tinau. Rionaria dah. Tapi kalau hendak pak kita, anak pak anak apa? Anak momok kita. Kalau di luar dari kita, di luar dari pihak kita, di luar dari pihak kita, pokoknya namanya di luar pihak. Dia dua, di luar pihak. Dua pihak. Sebenarnya dia. Oke ya. Artinya baik kalau ngomong dia dua pihak, di luar pihak. Iya, di luar dari pihak kita. Di luar dari pihak ni. Nanti di luar pihaknya. Jadi kalau kita nggak tahu dua pihak, berarti ada tiga. Ada tiga ya, ada dua. Di luar pihak. Di luar pihak. Luar pihak. Ayo ngepasnya luar pihak. Ya. Ayo luar pihak. Dua pihak kena nah ketiga pihak dah nah. Opek je. Dua pihak. Dua pihak. Pihak tu. Kau itu. Bila yang berubah kan? Nah itu bilanya berubah. Secara cuma kita ni kan tidak terbiasa nulai, tapi dari penutur isi atas wow. Diperkirakan yang berubah itu kan ketika beralih dari kita mulai mengenal bahasa-bahasa luar. Kalau bahasa kita lah ni nak itulah tu dia tetap atau luar pihak. Nah kalau kita ingin ngeleh gitu, ngeleh di daerah tetangga kita dengan pakai kata yang sama. Misalnya Minangkabau ada kata pihak, atau masih bertahan dengan kata pihak dah. Perentak orang sungai mana, agoy kata pak. Nah kita agoy kata pak.
Dia nanya berubah tak. Tapi ada anak kita ini kan lo dia kata itu okay. Berarti kita abad ke 19 lah. Kita berubah jadi 2 biak. Satu biak ya. Satu biak. Biak itu perempuan. Kita itu ahad itu kan setahun. Malam pertama sebenarnya. Temu ahad itu kan muswa pertama kali muswa dari Terenua ya. Temu ahad. Ahad pertama setahun. Jadi undin pertama lah ya. Kami temu hak. Terenua suah pertama. Sudah tahu lah temu hak. Mulai tahu lah. Itu rasa. Lu ya. Istilah itu kalimat mana itu memang butuh penafsirannya. Iya. Harus tahu akar kata. Iya. Itu. Kalau dia itu ya, ini udah 2 biak, ya udah lah. Ayo, 2 biak. Mangga 3 biak kenal. Salah no, katanya no yang empat itu. Iya. Sehingga yang ini lapor generasi ini muncul deh no itu. Kita pakai. Contoh maksudnya Selarut, balarut, selarau. Ada yang kok selau itu berarti polau maksudnya larut, larau. Ini kayak apa namanya? Tumbuh-tumbuh ruman-ruman serupa saraya. Tumbuh-tumbuh ruman-ruman tepo. Kita kuaya coba. Mestinya memang harus sampai kita memahami sampai itu. Tapi kita kayak tengah-tengah. Selama ini dia tumbuh lembaga ini ada dia tumbuh lembaga dia tua. Itu selokoh dah. Selokoh tadi mana dikata mana maksudnya ada dia tumbuh lembaga dia tua. Itu kan lancar kita buat. Artinya ada itu, mesti ada rujukan. Tumbuh munculnya itu, ada empeknya tumbuh, empeknya muncul. Ada sumbernya, rujukannya dia. Jadi ketika kita menjadikannya sebagai ada, jadi pakai, jadi buat, harus ada rujukannya. Kalau dia rujukannya dia jadi ada. Itu adik dah tumbuh, lembaga dah tua. Sebenarnya tuan itu kan lebih hormat. Kalau lembaga itu, pasti ada yang ngegel lembaga. Sko itu kan, lembaga itu kan muncul ke bawah itu menjadi sebuah sistem. Di situ itu ada apa namanya itu, organisasinya, ada struktur lah kita lah. Setiap posisi-posisi itu ada tuannya. Terenua, saya kata naiknya kata Riau, ada Petai, ada tuan, ya kan? Lembago ada tuan. Kalau bahasa Minang, kebanyakan pemahaman semuanya ada di tumbuh lembago di tuan. Banyak memahami naik ke hukum, penetapan hukum. Ini di denda berlaku pula ke Meksiko.
Tubuh dia ada tadi. Tubuh dia ada, bendonya tu terus pulang kembali sekarang. Tetap itu yang dibunyikan. Lembaganya disesuaikan dengan kemampuan hai yang nerima tadi. Ya bisa penafsirannya kan bisa orang itu tuh. Ya kan hanya penafsiran ketika itu, kemudian kita berhaklah menafsirkan apa maksud aneh. Mungkin ketika itu tujuan itu. Tapi lembaga di atas tuan kalau di Minangkabau itu mana nyebut ya? Mana cerita? Lembaga ada mamangnya tuh. Yang penafsirannya, pemahamannya itu artinya setiap posisi lembaga itu adalah tuan. Ada uhannya. Uhan ada megang posisi lembaga itu. Kalau kita mengambil semua dengan buat aturan sebenarnya. Jadi kereh ada, jadi secara aturan itu yang harus mengikuti aturan dan yang tertulis di sini adalah hal dari aturan. Ya. Dijatuhkanlah, yang harus dinyatakan. Artinya kalau bagusnya lebih kuat, itulah menyangkut dengan orang ada kearifan. Kalau orang ini benar tahu sebenarnya aturan, memang aku, ya, sesuai dengan apa yang tertulis. Tapi saat organisasi penerapan itu jadi iya tuh. Hubungan dengan orang dari luar ada kearifan itu sangat relevan dengan kata co pakai dah. Kalau co itu memang kaku, aturan itu memang ditoh. Dia sudah buat satu kalimat pun dia kata-kata pun dia sudah buat. Tapi ketika pakainya itu pragmatisnya sesuai dengan kondisi dah. Hukum pidana ditetapkan misal 1 tahun hukuman. Aturan itu ini kesalahan selalu hukuman. Tapi ketika pelaksanaannya ada remisi, ada potongan itu di jalan bisa jadi 5 bulan. Itu lembaga Itu buat ini perubahan penerapan hukum bisa jadi bertambah. Kalau perangnya yang gangkoi ya. Nah, serta orang saja ini ya. Oh iya tak. Oh iya. Ada baru dia. Tapi kalau gaya depan tadi so kamu gaya terdasar tadi. Ya. Ada itu ada sumber. Sumbernya. Untuk kita tengok dari walaupun dia hukum positif ada, hukum ada, dia bisa berjalan. Padahal dia bersama dengan polisi, dia bisa berjalan. Dia lah anak tadi orang-orang yang gila, aku tidak paham tu. Kata dia sebenarnya macam dia berserta. Roh adat tadi itu malah dipahami. Atau takut besar tadi. Ya. Salah dalam penerapan hukum. Salah kan? Langsung lagi resah tadi. Kalau ini ya. Kalau dia paham. Jadi salah satu
malam tadi kan polisi ini kan ada apa saksi bukti. Ya, no kita lah terkontaminasi. Kalimat seketika kita melontarkan, kau membela diri, diisi kalimat ini fungsi. Iya, artinya ini bukti. Tadinya kita kalimat membela diri ini dia. Kita ini kan lah dirusak oleh ideologi materialisme namanya. Materialisme itu artinya segala sesuatu itu ada materinya. Kalau dia materinya ada saksi, ada bukti, ada fakta, ada data, baru dinyatakan benar. Padahal kebenaran tuh banyak nggak dia bukti, kebenaran tuh banyak nggak dia saksi. Karena kemampuan kita untuk mengetahui fakta, data, bukti dan saksi itu, kan dia semampu itu. Itulah kami ilustrasi maksudnya. Nah, itu kuat memakai itu. Malam tadi subuh kegero kumpak lah tu kami tak es teh nah tehnya kami tak nggak tahu tu kau dengan Tuhan lah berdua lah nggak tahu tak tapi kau nggak tahu kau kumpak tak kan kau tak es teh tadi puji hata kau tak oleh le ada itu. Dia bukti, dia saksi. Padahal salah dia kena tak es pagi deh. Memang itu nya kena tak es itu pagi tu deh. Tapi bukti dan saksi dia nyala saja. Kalau sementara hukum positif kita ini, kalau dia bukti, dia saksi, dia kebenaran. Nah, kalaupun ada saksi, ada bukti, saksi dan bukti itu tidak relevan dengan itu, tapi itu bukti dan saksi itu tetap kebenaran. Kadang-kadang saksi dan bukti itu kan bisa direkayasa. Nah, kalau ada, dia itu sampai kegetaran dari rasa dari. Kemudian dapat cerita dari kantai yang ada di Belanda. Lama lah, berpuluh tahun lah anak pihak di Belanda. Kalau di Belanda itu malah menerapkan hukum kita. Hukum seperti hukum adat kita. Sehingganya Belanda itu penjara atau pakusau disay penjara. Lah kok bisa susah? Dah selesai. Wadah jarang sekali kasus itu sampai ke pengadilan. Ya. Jadi selesai ada Jadi sistem retrospektif justice namanya RJ itu berlakunya. Nah, kita dia kayak nak kalau sebuah lagar dia saya boleh siap pun tagak pernah penjara ini nak dua lagi penjara kenapa kita nih dia adik nih dia jeli lagi dia fungsi lagi boleh polisi ini nah dimanapun Kapolres Baheu pimpinan Baheu nya selalu mendekati hadap beliau pasti sana. Nah, kenapa? Karena hati takut dia atau ketika hati melakukan apa namanya penegakan hukum ternyata itu kenal dengan ada. Nah, paling bingung atau sekian. Kasus terjadi pada waktu hengoh kan. Soal kamera detail kalau menjelaskan ke Polres. Ya, mana kok nak tina tu haknya. Tidak kamai ngelarang dia. Anak tina ngelarang baik sudah empat itu. Harus ada ajudan roh. Kalau dia jenarah tegak-tegak, wah, nah itu ya ribet. Oh, kami dia salah aturan. Jangan kan luar, kitanya ndak negak bahaya dan ndak keluhai lah, baik sedempat lah. Harus pakai jenarah. Oh, model tu, ya pak lah. Ini mana ngapak sedempat tu? Nah, kita sebab ngapak sedempat tu. Oh, kalau itu sih keluar itu silakan. Itu pakai lain kalau dudik lah, dudik kata rumah lah silakan. Ya? Enggak takutnya tak. Itu hukum adat jauh lebih tinggi daripada hukum positif. Iya. Waktu Timboy dari ketua lembaga adat kan dari Polres. Untuk RJ. Urusan dengan Pak Polisi tetap diturunkan ke atas. Ya, itu kan kerusakan. Jalankan itu prosesnya
Jadi itu sangat efektif lah kan. Soalnya kita lah melakukan itu di Sumatera Barat dah. Udah kita nih dah, kita area dah. Ada terengah anak belakang kita yang berkasus. Yang bertanggung jawab dulu itu kita. Partai Tagano atau Ria kita tanggung jawab dulu. Jangan sampai segini la tekoha la penjara di sini kita ribut anak anda itu. Mestinya kita polisi nerima dah. Makanya setiap tukar Kapolres ternyata ada nomor terang. Tak menghubungi terang. Tukar Kapolres, ada nomor. Kita kan ini yang menguji dia. Itu ada dot. Ketika kita mau ada emak di partai itu, kalau ke polisi kita berkonsultasi kalau ya. Agak gara-gara ketakut dia takut pokoknya ikut lah misalnya kita tidak keselot dia enggak atau wajar aja musuh kita kan tahu ada keselot sebab tahu lah itu wajar ya kan ada tertib atau ada itu menyampaikan harus dengan adat ya dan ataupun meninggal kita tiba ataupun sangat ingin kita lah kita nyampe ada tapi kita aja ada. Cuma ingatlah kata Kapolres yang pertama ke minta maaf lah. Kau lah 3 bulan masak dalam ulayat kaya lah dia lah kau sawan kaya ni. Itu hanya merasuk. Jadi akal kami ni kan dalam ulayat dapat payah dah. Ya mestinya kami yang kata payah ada kaya lah dulu rete ya mana je kami terima itu kan bahasa basinya tu yang merasakan bahwa hukum adat tu pada posisi yang jauh lebih tinggi daripada hukum positif. Cuman yang rumah ini ya dia kata ya ahli hukum ke daripada tu kalau ia ditanya mana nyo hukum adatnya itu lah ketewat. Sebab hukum adatnya prinsipnya dia tertulai. Nah, hukum adat ni nyonya tertulai tak? Itu. Ya, istilahnya kodifikasi. Lama lah kamu berdebat sampai di padang TV kamu debat dah. Pak Riyonaro tu filmnya Pak Riyonaro lah Bu Amel. Pakai Pak lah. Masa ya hukum adat itu ditulis bukankah definisinya hukum adat itu adalah ketentuan yang tidak tertulis itu kata Belanda ya. Tujuannya supaya kita tersesat. Bayangkanlah dulu ketika debat sahabat-sahabat dulu itu putusannya tidak menuliskan Al-Quran. Mana keadaan ini mana kita nolak Al-Quran yang tidak tertulis. Pada waktu itu kan ada sahabat dengan menentang. Tidak ada tradisi naboy itu nulis Al-Quran. Naboy dia nulis Al-Quran. Bid'ah. Tentang kalau seandainya Quran tidak tertulis ini amalnya lah kira-kira kehilangan kita semua kini keadaannya bah ada kita ini kan hampir kehilangan kita karena memang idenya tertulis tidak tertulis atau apa lain. Ini mulai kalau di Sumatera Barat itu mulai menyusun rumusan sistematis hukum adat. Ini kan ada undang 20 hatunya telah ada itu kriminal itu yon. Ya. Ya itu kan ada. Jadi tinggal kita nyusun lagi. Lalu selokonya kan siapa kita ya. Ada di dalam ada kan di seloko terletoknya kemudian anda selapa udah ada Allah pentingnya itu standar itu itulah surah ajun arah nama wajun arah ada ajun itu kan dalam kita pangkat kita ada nama ajun ahli media. Ajun apa polisi kan ada gak ajun komisaris ajun itu kan ya dengan ngajun ajun arahnya kan sebenarnya dinyukaitan dengan dinyukaitan dengan materi kan kita ndak menata mana arah tapi ya harus
di apa namanya itu dikaitkan dengan finansial bayu untuk jenarah. Nah, itu akhirnya hendak itu jenarah jangan lo jenarah kalau sudah kalau tarah kembali sudah atau tarah kembali kembali sudah nak mengaruh lo. Sebenarnya jenarah itu kan dia dikaitkan dengan materi. Itulah tugas kepada kita lah, tugasnya ini mak ngajun ngaruh. Tapi tradisi Itu dibuat kelia dunia kelia adanya. Dasar hano itu karena kita tadi ke materialisme itu muncul. Malah merasa butuh biaya segala macam. Padahal kalau dah itu biaya itu nyo hasuk kau. Ada sawah khususnya untuk itu. Kita go itu nulu mok lah. Nah, dia ada sawah mok tu memang gili dia ternyata dinyonya amalan ke. Dengan awal itu dia lah dia kita. Teruyun kau awal nulu mok. Dia tukang ajun. Nah dia tukang ajun. Jadi apa guna segala kebutuhan untuk itulah dia lah sawah tu. Dia begitu lagi. Nah dengan awal sawah tu kita ya makan lah. Nah ini kan itu ngaji lagi. Dengan kita sawah tu jadi lagi. Sawah tu jadi lagi. Itu kami diskusi dengan mak kan terlatih masuk ke Taiwan lah. Khusus untuk kita lah harian-harian ya. Mestilah kita mulai berpikir mana cara kita lalu sumber dana untuk biaya operasionalnya mak. Kan itu awak dah. Ide atau naugi istilahnya ngemis lagi lah. Ada hak atau dari hasil sebuah usaha. Sedangkan ASN pegawai honorer dah yo gaji dah. Pihaknya mak dia orang gaji 24 je atau awak malah atau malah atau entah Tuhan ke. Mesti kita lalu sumber dana itu. Mana cara lalu sumber dana itu. Ya, ide lah kita harap dari APBN, APBD, mana cara? Pasti sih ya. Kalau kita bandingkan dengan Sumatera Barat itu belum boy, mana dah. Kita buat contoh itu Rahman lah. Imam itu Rahman apa ya? Benar. 5 juta. Boleh. Imam. Sia tenang itu. Pak, kita aset kita sebanyak dan di sini kita membangun kan pengelolaan. Kita punya dana abadi. Nah, kita harus pikir. Dana abadi itu aset. Aset toh. Sebenarnya dana abadi itu kan aset toh kan dana abadi itu. Lengkap tuh. Ya, kayak gitu kita malah. Malaikat luar ya.